Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang laporan pembuatan simplicia daun pepaya atau carica papaya folium. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Indonesia merupakan negeri yang kaya akan sumber bahan obat tradisional yang telah digunakan masyarakat sejak turun-temurun sejak zaman nenek moyang terdahulu. Keuntungan penggunaan obat tradisional adalah selain karena bahan bakunya mudah diperoleh, faktor ekonomi turut mempengaruhi. Sebagian besar rakyat Indonesia hidup di pedesaan yang menyebabkan sulitnya jangkauan obat modern, komunikasi, dan transportasi. Juga daya beli yang relatif rendah. Salah satu tanaman Indonesia yang berkhasiat sebagai obat tradisional adalah papaya atau carica papaya. Pada tanaman papaya tidak hanya buahnya saja yang dapat dimanfaatkan, melainkan daunnya juga dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional yang sudah terpercaya berkhasiat pada masyarakat Indonesia. Adanya informasi secara tradisional dari masyarakat yang telah lama memanfaatkan daun pepaya sebagai salah satu tanaman obat mendorong kami untuk mengolah daun pepaya tersebut menjadi simplicia yang berkhasiat serta mengidentifikasi kandungan zat apa yang terdapat dalam simplicia tersebut. Tujuan 1. Memahami cara pembuatan simplicia yang baik dan benar. 2. Mengetahui kandungan dan khasiat di dalam daun pepaya. 3. Mengetahui makroskopik dan mikroskopik pada simplicia daun pepaya. 3. Manfaat. 1. Dapat mengetahui standarisasi simplicia yang benar. 2. Dapat mengetahui kandungan dan khasiat di dalam daun pepaya. 3. Dapat memahami setiap proses dan langkah pembuatan simplicia. Bab 2. Tinjauan pustaka. 1. Dasar teori. Simplicia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang sudah dikeringkan. Bahan alamiah. 1. Bahan nabati berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat. 2. Bahan hewani berupa hewan utuh, bagian hewan atau zat-zat berguna yang dihasilkan hewan dan belum berupa zat kimia murni. 3. Bahan mineral berupa mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana. Sumber mineral. A. Tumbuhan liar. B. Tanaman budidaya atau tumbang sari toga perkebunan. 2. Khasiat daun pepaya. Daun pepaya mengandung enzim papain, alkaloid, karpain, pseudakarpain, glikosida, karposid, dan sapoin. Daun pepaya berguna untuk obat panas yang memiliki khasiat penurun panas dan salah satu senyawanya yang dapat menurunkan panas adalah alkaloidnya. Selain itu, daun pepaya juga dapat berkhasiat sebagai obat malaria, menambah nafsu makan, meluruhkan haid, dan menghilangkan sakit. Daun pepaya juga dapat dijadikan sebagai obat cacing kremi, disentri amoeba, kaki gajah, kejengkolan, perut mulas, kanker, dan masuk angin. 3. Cara pembuatan simplicia. 1. Pengumpulan bahan baku. Waktu cara pengambilan atau pemanenan merupakan periode yang sangat menentukan kualitas dan kuantitas tanaman. 2. Sorotasi basah. Sorotasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran atau bahan-bahan. 3. Pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dari bahan simplicia. 4. Perajangan atau perubahan bentuk. Perajangan simplicia dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan simplicia. 5. Proses pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk mendapatkan simplicia yang tidak mudah rusak, sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. 6. Sorotasi kering. Sorotasi kering dilakukan setelah simplicia sudah kering dan dilakukan penyortiran ulang untuk memisahkan dari benda asing atau kotoran. 7. Pengepakan dan penyimpanan. Setelah disorotasi, maka dilakukan pengepakan dan penyimpanan simplicia. 4. Klasifikasi tanaman papaya. Nama ilmiah Carica papaya, kerajaan Plantae, famili Caricaceae, ordo Brassicales, spesies C. papaya. Bab 3. Metode pembuatan. Alat dan bahan. Alat, pisau dan landasan, lumpang, alu, toples, sendok, wadah untuk pengeringan. Bahan, daun pepaya.
Langkah-langkah 1. Pengumpulan bahan baku. Memetik daun pepaya dengan memperhatikan kualitasnya. 2. Sorotasi basah. Dilakukan untuk memisahkan kotoran setelah dipetik. 3. Pencucian. Daun pepaya dicuci dengan air yang mengalir dan bersih. 4. Kemudian masuk ke proses perajangan atau perubahan bentuk untuk mempermudah proses pengeringan. 5. Sorotasi kering. Dilakukan setelah simplisia sudah kering. 6. Setelah itu simplisia dikemas dalam wadah toples yang tertutup baik dan rapat. Bab 4 penutup. 1. Kesimpulan. 1. Tanaman pepaya yaitu batang, bunga, daun, akar, kulit batang atau carica papaya L mampu dijadikan sebagai daya hambat pertumbuhan bakteri. 2. Tanaman pepaya yaitu batang, akar, dan kulit pepaya mengandung alkaloid, saponin, dan flavonoid.